sekali. Orang yang mengatakan tidak ada masalah terhadap rapat harian Suriah itu sebenarnya hanya berpura-pura, mungkin karena agenda politik atau agenda yang lain. Tapi saya kira bisa ditutup-tutupi bahwa itu rapat harian itu bermasalah, keputusannya bermasalah, dan cara follow up atas rapat harian Suriah itu juga semuanya bermasalah sampai sekarang. Bahwa kita sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar, auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi, hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara, semuanya sudah bicara, jadi ini mau ditutupi apalagi bahwa itu masalah. Kiai-kiai ditakut-takuti dengan hal yang tidak benar. Kami hanya menitipkan kepada para sesepuh ulama, mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, beliau sudah merupakan seorang supreme kiai, seorang kiai dengan makom yang tinggi sekali, yang dengan pengaruh beliau bisa menggalang umat dan kiai-kiai lainnya ke arah manapun. Tapi toh kemudian didirikan Jam'iyah ini dengan aturan-aturannya, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang diantara isi dari aturan tataran itu adalah justru membatasi wewenang Rais Akbar yang dijabat oleh Kiai Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka mari kita pertimbangkan betul agar tatanan ini kita tidak runtuhkan dan membawa Jam'iyah ini mundur 100 tahun sampai sebelum didirikannya Jam'iyah ini. Jadi saya sudah menghadap para kiai dan nyai yang merupakan sesepuh-sesepuh mustasyar dan sesepuh-sesepuh ulama kita. Saya sangat berterima kasih bahwa beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, sehingga bersusah payah untuk melakukan apa yang beliau bisa lakukan untuk dapat membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang ada ini. Setelah tadi pagi ada Pak Muhammad Nuh dan Saudara Nur Hidayat mewakili Rais Am menyampaikan kepada beliau semua tuduhan terhadap saya yang dijadikan dasar dari keputusan dan langkah-langkah Rais Am beberapa hari ini. Saya kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan itu, dan semuanya telah saya jawab dengan tuntas. Bahkan saya bawakan dokumen-dokumen lengkap yang setumpuk lumayan banyak tadi, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, juga sangat rinci dan lengkap, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni yang merupakan kurator dari keseluruhan desain tata kelola NU yang kita kembangkan selama 4 tahun ini, sehingga semua aturan dan lain sebagainya juga telah dijelaskan dengan tuntas oleh beliau. Saya dan teman-teman, kami semua sejak awal terlibat dalam aktivisme KNU-an ini dengan niat untuk berkhidmah, untuk bertabaruk, mengharap barokah dari Jam'iyah yang mubarokah ini, dan kami berusaha menjalankan dengan tulus. Maka kami akan senantiasa memperhatikan arahan-arahan dan nasihat-nasihat dari para ulama, para sesepuh ulama. Kami hanya menitipkan kepada para sesepuh ulama, mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi. Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi didirikan untuk mengorganisir
Itu artinya untuk mengelola urusan-urusan melalui tatanan yang baik. Nah, mohon dipikirkan supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, beliau sudah merupakan seorang supreme kiai, seorang kiai dengan makom yang tinggi sekali, yang dengan pengaruh beliau bisa menggalang umat dan kiai-kiai lainnya ke arah manapun. Tapi toh kemudian didirikan Jam'iyah ini dengan aturan-aturannya, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang diantara isi dari aturan tataran itu adalah justru membatasi wewenang Rais Akbar yang dijabat oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka mari kita pertimbangkan, kita pikirkan betul agar tatanan ini kita tidak runtuhkan dan membawa Jam'iyah ini mundur 100 tahun sampai sebelum didirikannya Jam'iyah ini. Tadi ada rekomendasi supaya ada forum Islam. Kami siap kapanpun kami siap, bahkan kami sendiri sudah berusaha. Semua orang sudah tahu, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya selalu berusaha untuk membuka komunikasi, memohon kesempatan untuk bertemu, untuk menghadap. Karena sampai sekarang dari Suriah maupun dari pribadi Rais Islam sendiri belum memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab secara terbuka tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Baru pada kesempatan ini di depan para ulama sepuh, di depan para Suriah dan Al-Hali wal-Aqfi, saya diberi kesempatan untuk menjawab dengan tuntas-tuntasnya, serinci-rincinya, diikuti dengan lampiran dokumen-dokumen sekian banyak. Silahkan monggo diperiksa nanti, dan apapun yang harus ditempuh untuk menuju jalan keluar demi utuhnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai tanzim, sebagai munazzamah, sebagai organisasi yang betul-betul menegakkan tatanan ini bisa tadi diperoleh. Dikatakan bahwa pertemuan ini tidak mempengaruhi risalah rapat Suriah. Gimana Pak? Bilang siapa? Pak Emno. Ya monggo mau pengaruh tidak pengaruh monggo. Tapi misalnya saya tidak tahu boleh membocorkan atau tidak, ya. Tapi sekarang sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah itu sebetulnya sangat bermasalah. Sangat bermasalah karena pertama melakukan penghakiman tanpa memberi kesempatan kepada saya yang dihakimi untuk memberikan klarifikasi. Bahkan sampai sekarang saya dicegah supaya tidak bisa beri klarifikasi. Yang kedua, membuat putusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Nah, maka semua ikutan dari keputusan yang bermasalah itu bermasalah semua. Menanggapi tanggal 9 rapat pleno yang mengangkat PJ ketua umum BPN, seperti apa tadi? Itu didasarkan pada apa? Kalau itu didasarkan pada rapat harian Suriah tanggal 20, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah, sehingga semua ikutannya bermasalah semua. Surat edaran bermasalah, rapat pleno ini bermasalah, pengambil alihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Islam juga sangat-sangat bermasalah, dan seterusnya. Jadi ini mari kita semua menyelesaikan ini dengan baik tanpa terus-menerus membuat masalah ikutan yang semakin membuat sesat arah dari solusi yang kita inginkan. Itu tetap terjadi dan dibentuk PJ ketua umum, apa langkah kerjanya? Ya nanti saya akan bicarakan dengan semua pihak, termasuk dengan kiai-kiai sepuh dan juga dengan PW dan PC seluruh Indonesia. Karena masalahnya sebetulnya jelas sekali. Orang yang mengatakan tidak ada masalah terhadap rapat harian Suriah itu sebenarnya hanya berpura-pura, mungkin karena agenda politik atau agenda yang lain.
Tapi saya kira bisa ditutup-tutupi bahwa itu rapat harian itu bermasalah, keputusannya bermasalah, dan cara follow up atas rapat harian Surya itu juga semuanya bermasalah sampai sekarang. Gitu ya. Jadi dokumen yang diklarifikasi termasuk bangkai soal tuduhan audit keuangan 100 miliar. Iya sudah, saya kira itu sudah clear juga di publik. Semua orang sudah bicara ya, bahwa kita sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar. Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi, hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara, semuanya sudah bicara. Jadi ini mau ditutupi apa lagi bahwa itu masalah? Kiai-kiai ditakut-takuti dengan hal yang tidak benar. Maka mari kita urai dulu supaya tidak tambah-tambah masalah. Itu aja cukup ya.